ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kemarin saya belum sempat untuk buat video weekly ya, karena memang saya ada kegiatan di luar trading dan memang lagi di luar kota juga ya, gitu teman-teman. Dan baru saya sempat buat juga di sore hari ini teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita lihat dulu kalau untuk pagi hari ini ya, gold itu ada gap up sebenarnya. Ya gap upnya nggak banyak yang gimana banget, cuma memang dia naik sampai kurang lebih 1,3% teman-teman gitu dari area gapnya. Dan ini kalau kita lihat nih ya di sini, nah pas banget di sini ya, ini adalah area gap ya untuk si gold itu sendiri teman-teman. Di sini mulai dari range harga 2.563 ya sampai kurang lebih di level harga 2.567. Jadi kurang lebih di sini ada 40 pip lah ya, atau 4 poin untuk area gap up-nya teman-teman gitu ya. Cuma memang sekarang kalau kita lihat memang dari si gold ya atau XAUUSD ya, itu dia sedang ada seller pressure ya di sini ya di 25393 dengan area tertingginya itu di level harga untuk hari ini di 2597 teman-teman gitu. Dan saat ini posisi harga pada saat kita melakukan video ini ada di 2583 ya, dengan terendah di 2581 teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang masih ada potensi dia untuk tutup ya gap ini lagi. Dia masih ada potensi untuk tutup gap yang nanti targetnya itu di 2563 teman-teman gitu. Baru nanti mungkin saya setelah dia tutup gap ini ya, saya baru akan ancang-ancang untuk ngambil buy zone ya untuk si gold ini sendiri teman-teman gitu ya. Nanti jadi selama dia belum tutup gap mungkin saya agak harus hati-hati dulu ya, karena memang agak riskan nanti posisinya. Tapi kalau kita lihat dari daily sendiri memang ini ada potensi dia untuk koreksi dulu untuk hari ini ya. Jadi kalau dia menutup gap nih, berarti candle hariannya bisa jadi merah dulu ya teman-teman ya gitu. Dia bisa merah dulu, baru after that dia akan kembali rebound lagi gitu. Dan kalau kita lihat juga untuk area buy or sell ya dari si gold itu sendiri, ini masih belum ada perubahan dari Jumat kemarin. Artinya untuk area-area ini pun masih sama ya, yang kita patokan untuk area sell or buy seperti yang kita bahas pada hari Jumat kemarin, minggu kemarin teman-teman gitu. Nah cuma kalau di sini saya mau lihat juga untuk data hari ini. Nah jadi kalau untuk yang minggu ini itu pertama ada data dari untuk Senin nggak ada ya, aman ya Senin ya gitu. Terus untuk Selasa itu ada di CPI Euro ya di jam berapa nih, jam 17, jam 5 sore untuk CPI Euro hari Selasa nanti ya, sini CPI Euro. Kemudian di hari Rabu itu ada dari CPI Pound Sterling atau GBP di sini ya. Lalu ada crude oil inventory di jam 22.30. Kemudian di hari Kamis ini kalau kita lihat ada dari Indonesia Jobless Claim ya di jam 20.30 teman-teman gitu. Kemudian di jam 10 malam ya, ini Jobless Claim nih. Jobless Claim. Terus di jam 10 malam ini ada exciting home sales ya, dimana ini di jam 10 malam untuk penjualan rumah yang bisa dikatakan second hand gitu teman-teman. Jadi ini bukan yang baru dari developer ya gitu ya teman-teman ya. Lalu di hari Jumat itu ada dari Michigan ya, ini Michigan Consumer Expectation. Kemudian ada dari S&P Global US Manufacturing, yaitu di jam 21.45 teman-teman gitu. Oke, dan di Michigan itu di jam 10 malam. Oke, jadi untuk news ya, memang untuk minggu ini tidak ada news yang cukup signifikan kecuali memang dari penjualan rumah ya teman-teman ya. Ya nantinya kalau kita lihat memang akan meningkat karena kan The Fed ini udah memangkas suku bunga sebanyak 2 kali ya.
total pemangkasannya sebesar 75 basis point, yang artinya secara penjualan untuk properti di Amerika juga pasti ada penurunan harga, sehingga penjualan itu pasti akan agak sedikit meningkat nih gitu. Makanya kalau kita lihat memang forecastnya masih cukup bagus untuk si USD itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian kalau untuk lapangan pekerjaan di sini masih diprediksi 217-220 gitu. Ini masih jelek, tapi ya let's see nanti bagaimana. Cuma memang kalau untuk yang exciting home sales ya, untuk penjualan rumah itu kita bisa punya gambaran kalau memang penjualan di satu agak meningkat gitu teman-teman. Oke, kemudian kita mau lihat dari COT ya. Jadi COT ini bisa dikatakan untuk bagian manage money ya. Ini di update yang baru ya. Ini untuk bagian long itu dia withdraw sebesar minus 16.000, sedangkan shortnya ini mereka add position sebesar 1.981 gitu. Yang artinya kalau kita lihat memang secara keseluruhan shortnya ini sudah menurun sebesar sebanyak 4 minggu berturut-turut. Sedangkan untuk bagian ini yang long ya. Kalau untuk yang shortnya ini ya, shortnya ini justru mereka mengalami kenaikan gitu teman-teman ya. Artinya memang untuk saat ini secara sentimen ya, gold itu masih cenderung untuk turun ya, atau negatif teman-teman untuk sentimen gold itu sendiri gitu. Oke teman-teman, nah kalau ini dari OI data ya, ini sih dia baru pertama kali rebound ya, maksudnya ini rebound candle pertama gitu, tapi karena ini ada gap jadi masih ada possible dia untuk turun lagi, tutup gap dulu, baru dia bisa lanjut naik lagi gitu. Dan kalau saya lihat pun kalau dia nutup gap pun ya nggak lama-lama banget di area gap ini gitu. Jadi kalau misalnya ini cash kalian ada sell ya di area-area ini ya, di area-area sini nih, itu lebih baik ketika dia sudah tutup gap kalian close aja entry-nya gitu, karena kalian juga pastinya kalau misalkan hari ini ada ngambil sell, targetnya juga pastikan di gap yang ini teman-teman gitu ya. Jadi jangan ditahan terlalu lama lah gitu ya. Ini pun kalau misalnya kalian ada posisi pun ya di sini ya, misalkan punya posisi nih, itu lebih baik kalian beri SF plus aja dulu ya, SF plus supaya in case dia naik lagi itu kita bisa aman, dan nanti in case kita bisa dapat di hari yang lebih tinggi lagi untuk sell-nya gitu, ketimbang kita tahan-tahan ya terus berharap dia turun ya. Tenang teman-teman, pokoknya trading itu kita harus punya sistem dan kita nggak boleh trading dengan harapan gitu teman-teman ya. Gitu bahaya kalau kita trading dengan harapan. Nanti harapannya adalah ketika kita open sell berarti kita maunya harga turun nih ya, ketika kita open buy berarti kita maunya harga naik. Itu namanya trading dengan harapan. Tapi kan kita di sini trading dengan setup gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita trading dengan setup ya otomatis kita tahu nih udah berapa pip ya, misalnya dari sini terus harga turun ke sini berarti kan kurang lebih udah sekitar 30 pip lebih ya gitu ya. Nah, di sini kita bisa nih kasih SF plus, atau di entry point ini kita kasih SF plus gitu. Itu namanya kita mengamankan entry kita terlebih dahulu gitu, teman-teman. Ya, kalau misalkan emang rezeki kita ya dikasih untuk nutup gap lagi gitu. Tapi kalau memang belum rezeki ya udah kita nanti tunggu lagi di harga lebih tinggi gitu. Kan nggak masalah, yang penting kita udah amanin setup kita dulu gitu, atau posisi kita dulu gitu, teman-teman. Untuk indeks dolar, nah di sini indeks dolar kalau kita di 1 hours ya, di 1 hours ini dia membentuk symmetrical triangle ya, yang dimana sebenarnya untuk secara keseluruhan untuk indeks dolar ini masih uptrend ya. Ini indeks dolar masih uptrend dan masih ada potensi dia untuk naik lagi ke sini teman-teman gitu, ke 106.6 sampai 107-an gitu teman-teman untuk indeks dolarnya gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat memang di sini dia sedang ada support terdekat ya, support terdekat dari indeks dolar itu di 106.022 ya di sini. Ini dari area breakoutnya dia teman-teman. Gitu, ini support terdekat dia. Kemudian untuk support kedua kita di sini ya, di level harga kurang lebih 105.79 sampai 105.58. Nah lalu kalau DXY masih mau ya, atau bahasa itu dia breakout dari symmetrical triangle ini ya, dan breakout naik, berarti untuk si gold ini dia masih ada potensi untuk lanjut turun lagi dan potensi untuk gap gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya in case si DXY ini udah nggak kuat lanjut naik ya, terus dia break dari symmetrical triangle ini, break ke bawah gitu ya, nah gold itu bisa aja dia balik lagi ke harga
tingginya dia atau harga tertingginya dia di hari ini teman-teman gitu, atau bahkan bisa menunjukkan kenaikannya lagi gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ini sebenarnya nggak begitu tergantung sama DXY sih kalau untuk gold ini ya, cuma memang kalau kita lihat si pergerakan dari gold ini sendiri ya, memang dia masih mau untuk rebound ya, naik lanjut ke atas gitu, dan targetnya itu masih ada di 2600-an gitu untuk si gold ini sendiri gitu teman-teman ya. Jadi memang harus agak hati-hati aja, soalnya memang dia kan belum koreksi secara daily ya, ini takutnya dia wave koreksi daily baru dia mau nutup gap dulu gitu. Pokoknya kita perhatikan kalau udah di atas 2593 ya, dia udah break atau closing candle di atas ini untuk gold hari ini ya, much better kita jangan sell dulu gitu. Oke, tapi kita lebih baik tunggu nanti di area 2600-an gitu teman-teman untuk sellnya gitu. Tapi kalau kita misalkan harga udah naik nih breakout, terus dia nggak nyampe 2600, habis itu dia turun lagi kan ke bawah gitu, nah kita tunggu dia closing candle di bawah 2593 baru kita entry sell lagi gitu dengan target si area gap itu. Jadi ada dua skenario teman-teman ya gitu, sell di 2600 ya, atau sampai 2606, atau kita tunggu dia masuk lagi ke area 2593 baru kita entry sell dengan target gap yang terbuka di hari ini 2563 sampai 2567-an gitu teman-teman. Itu sih ya kalau saya mau infokan kepada kalian semua ya. Jadi memang untuk minggu ini belum ada video weekly ya, karena memang kalau weekly pun ini jatuhnya harian sih sebenarnya gitu ya. Ini kalau kita lihat di 4 hours juga sebenarnya masih mau menunjukkan kenaikan, cuma memang untuk last candle dia ini kurang bagus gitu ya, last candle dia kurang bagus karena ini ada shooting star yang menunjukkan rejection yang cukup kuat di area breakout ya dari si gold ini sendiri di 2593 teman-teman gitu. Oke, kalau untuk OI data, nah ini kita mau cek nih OI data. Untuk OI data dia hari ini open di 2567 gitu, 2567 berarti kita ambil di 2565 ya di sini ya. Berarti di bawah 2565 itu ada 2550 ya. Kemudian 2525 sampai 2530 dan ada 2510 sebagai target terendah dia. Tapi kalau kita lihat dari OI data yang ada ya untuk saat ini, dari mulai 0 DTE sampai 4 DTE atau 1 minggu ke depan ini, itu masih cenderung untuk bullish teman-teman gitu, kecuali untuk yang hari Jumat ini ya, tanggal 4 ini ya. Tanggal 4 dia banyak main di bawah teman-teman gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat untuk hari Senin, Selasa, Rabu ya itu masih cenderung main di atas, tapi kalau untuk Kamis sama Jumat itu dia mulai ada arah birisnya nih teman-teman ya, untuk terutama di hari Jumat ini gitu teman-teman gitu. Ya kalau untuk Senin ini sih masih bullish ya, di sini tuh dia masih cukup besar potensinya. Di atas harga open untuk hari ini itu ada di level harga 2580 ya. 280, kemudian 2590 ya. Kemudian 2600 dan ada lagi di 2625 sampai 635 teman-teman gitu. Ini yang highest pointnya dia gitu. Tapi kalau terdekat 2590 kan ini udah dicapai hari ini ya, di siang hari ini gitu. Nah sedangkan 2600 ini yang belum dicapai sama dia gitu teman-teman. Oke, jadi untuk resisten saat ini 2590 sampai 2600 teman-teman gitu. Di atas 2600 itu ada lagi di 2625 sampai 2635 teman-teman. Oke ya, mungkin sekian dari saya yang ingin saya infokan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.